Pada momen kalender ini kembali saya mengalami pengalaman perkara supernatural yang perlu saya pelaporkan kembali, di mana saya yakini didukung juga dalam hubungan pengalaman kontak body yang berlangsungnya bersama kepolisian Indonesia. Di kalender Kamis 20 Maret 2025 ini, pengalaman perkara hari ini saya pelaporkan menyangkut tentang perkara keseharian ya. Saya juga kurang mengerti bagaimana ini sebenarnya awal mulanya. Namun pada hari ini saya mengalami teriakan-teriakan lagi, begitulah kira-kira ya, berteriak-teriak lagi gitu dia. Jadi serta-merta juga memperkarakan perihal-perihal tertentu, menjerit-jerit dengan indikasi mengancam ya, ancaman-ancaman begitu, intimidasi dalam wujud teriakan-teriakan supernatural. Kontennya menyatakan teriakan-teriakan itu dari orang bule katanya, orang bule. Namun serta-merta juga menyatakan termasuk dari kepolisian Indonesia, termasuk juga dari kepolisian Indonesia lokal. Kurang lebih sepengingatan saya pada hari ini begitu, yang mana pada momen sore menjelang malam ini saya melaporkannya dalam konferensi saya ini, evaluasi pengalaman konteks supernatural yang terangkum hari ini. Konteksnya cukup dekat ya, terasa ya, sangat dekat terasa begitu. Sungguhnya sudah sejak pagi ya, kontak menyatakan bahwasanya saya bohong tentang alibi kepolisian tersebut, dan mereka mengaku dari orang bule begitu, mengaku mereka sebagai pelaku ataupun tersangka, yang mana Iwan Kornel tidak bisa berbuat apa-apa, kurang lebih begitu. Dan menyangkut juga persoalan pengakuan saya di internet tentang sabotase usaha tambal ban ataupun perbengkelan saya tahun-tahun yang berlangsung ini. Ada juga visualnya ya, kelihatan seperti visual gitu ataupun penampakan ada orang begitu yang mengaku-ngaku menjerit-jerit gitu ya. Dia seperti berjarak radius seperti itu ya, berjarak radius satu kecamatan ataupun satu kelurahan, satu RT juga mungkin ya kan, berjarak-jarak rumah juga. Namanya mereka mengaku bahwasanya perkelahian itu sungguhnya cara untuk mengurus persoalan ini, berjumpa ataupun berkelahi. Kurang lebih begitulah konteksnya yang saya rangkumkan di awal konferensi ini. Membingungkan menurut saya, sebab sungguhnya dalam pengertian saya itu merupakan ancaman, itu intimidasi. Dalam momen perkembangan perkara ini sudah saya pelaporkan melalui internet, dan memang saya berada dalam TKP terus. Saya yakini posisi saya ini sebenarnya nilai lebih ya untuk pengurusan reward saya tersebut, yang dibandingkan juga kepada pihak lain, orang-orang lain maksudnya, yang menghindar dari TKP ataupun tidak mempelaporkan TKP-nya. Kontaknya terus berlangsung hingga pagi hari, sejak subuh sebenarnya.
bangun tidur gitu teriakan-teriakan, atau pada waktu pagi hari juga sama saja, ingatan saya kurang lebih begitu. Lalu konteksnya juga menyatakan diri dia menyangkut tentang dunia musik, katanya underground, musik thrash metal underground pada hari ini. Oh bukan, dia bukan itu urutannya. Musik underground ini kemudian ini. Nah, jadi pertama itu tadi pada pagi hari ini saya diinginkan ini untuk mengurut-urutkan, yang katanya seperti ancaman juga ini. Jadi harus diurut-urutkan gitu. Yang mana dulu yang pertama, yang mana lalu kemudian yang kedua gitu kan. Ancaman ini, intimidasi. Dalam konferensi kurang lebih demikian. Kontennya berlangsung menyatakan menyangkut BRI, katanya tentang BRI. Project BRI 666, kurang lebih demikian. Jadi dinyatakan bahwasanya saya itu sebenarnya jangan mengadakan ataupun menyelenggarakan internet yang menyangkut BRI 666. Serta merta juga kontaknya terhubung. Oh bukan itu ya, bukan itu urutan yang kedua, bukan yang itu ya. Oh coba saya ingat kembali itu urutan yang keberapa tadi itu. Dari pagi menjelang siang tadi, lalu sore, banyak ini memang kontaknya. Keterkaitan tentang bermain internet ya, menyangkut kepada urusan wifi ya, warung wifi. Jadi serta merta juga sebenarnya saya ini kan bersaudara kandung ya dengan saudara-saudari kandung saya yang juga membuka usaha. Ada juga yang buka usaha warung, dia buka usaha warung begitu. Namun konteksnya terhubung serta merta juga menyatakan bahwasanya saya itu sebenarnya dalam pengawasan kepolisian keterkaitan perkara supernatural ini, dan perlu untuk mewaspadai ataupun berhati-hati dalam berinteraksi karena keterkaitan orang-orang sekitar saya, katanya, yang termasuk juga mungkin saudara-saudari kandung saya tidak serupa seperti dugaan saya. Seperti misalnya merasa hewan korong ini berteman begitu kan, tidak ada rasa sungkan begitu. Namun konteksnya menyatakan itu sebenarnya orang yang bermasalah itu, dan Iwan Kornel perlu untuk mensungkankannya, seperti itu. Dan konteks ini tetap ancaman ya, berteriak-teriak begitu. Mengaku dia dari orang Medan ya. Radiusnya dekat ini sebenarnya, namun dalam konferensi ini saya bisa mengusahakan pelaporannya kan gitu. Sebab kita kan perlu juga mewaspadai keterkaitan kejadian-kejadian yang tidak sehat begitu kan ya, seperti perkelahian ataupun mungkin percakapan yang di luar dugaan nantinya begitu. Nah juga konteksnya menyatakan saya perlu untuk strategis dalam pengurusan perkara ini juga. Konteksnya menyangkut juga kemudian urutannya saya ingat-ingat ya, yang urutan yang kedua tadi itu keterkaitan kontak dari kepolisian ya, itu dulu kalau saya tidak salah ingat ya, yang menyatakan bahwasanya internet saya ini sudah dikenali oleh polisi-polisi lokal, namun di antara mereka terjadi friksi kurang lebih begitu, pro kontra begitu, yang menyangkut tentang pelaporan internet nama Irwan Kornel disangkakan
sepihak begitu. Menyangkakan kalau Iwan Kornel ini tidak perlu dianggap. Namun dari grup yang lain termasuk juga katanya dari kepolisian juga, memang sama polisi juga katanya oknum, Iwan Kornel ini sudah dikonfirmasi oleh Jakarta, merupakan indikasi kronologi perkara supernatural di dalam sosial seperti yang dimaksudkan, seperti itu. Konteks ini juga ancaman karena keterkaitan mempelaporkan dengan gamblang melalui metode internet sosial perkara supernatural yang dianggap sesungguhnya merupakan konspirasi kelompok lokal yang bisa dinegosiasikan, kurang lebih demikian. Bisa dinegosiasikan, namun serta-merta juga saya mendapat ancaman keterkaitan tuntutan keuangan yang saya maksudkan, ataupun juga ancaman dalam wujud bullying ya, kurang lebih saya istilahkan seperti bullying gitu, menunjuk-nunjuk ataupun juga menandai seperti itu, ataupun terjadi seperti pelemparan ataupun visual penampakan ada orang yang bersembunyi-sembunyi melakukan bullying dengan saya seperti itu. Pengakuannya sudah semakin jelas sebenarnya. Dan kemudian cara urutannya juga simpang siur juga, saya mengingat urutannya ya, apa yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga urutannya. Pokoknya dari pagi lah, dari subuh itu terus berlangsung teriakan-teriakan sampai malam ini saya sudah pelaporkan dengan konferensi ini. Kontak terhubung menyatakan kemudian menyangkut BRI, yang mana saya dinyatakan kurang didukung oleh Bapak Adibana Ginting Suka ya. Dan dipersoalkan apakah saya secara individu perorangan masih berperkara seperti itu, karena menyangkut sebenarnya dominan dipahami keterkaitan Bapak Adibana. Sebenarnya konteksnya menyatakan demikian. Yang saya jawab ya tentu saya masih berperkara walaupun saya perorangan, karena memang saya mengalami perkara dimaksud seperti itu kan ya. Bukan juga karena orang tua kandung saya Bapak Adibana Ginting saya berperkara. Saya mengalami bullying, mengalami ancaman, dan termasuk juga dalam urutan kronologi perkaranya dinyatakan, dipertanyakan sama saja bahwasanya bidang usaha tambal ban saya yang tempo kemarin itu sudah dibuktikan oleh kepolisian memang sesuai dengan konferensi pelaporan hukum melalui internet nama Iwan Kornel, mengaku tersabotase bidang usaha tambal bannya dengan penjelasan panjang lebar melalui internet global. Kontennya menyatakan serta-merta juga terjadi bantahan dari pihak yang ditemui oleh kepolisian keterkaitan kronologi mandeknya, macetnya usaha tambal ban saya itu sebenarnya tidak perlu disangkut pautkan kepada perkara supernatural. Mengaku mereka tidak serupa seperti konferensi pelaporan internet nama Iwan Kornel, merasa tersabotase bidang usaha tambal bannya. Konteknya menyatakan kemudian bahwasanya kepolisian juga menyarankan Iwan Kornel tidak perlu menganggap pernyataan-pernyataan yang berlawanan tersebut, sebab kepolisian juga tahu tentang kronologi bidang usaha tambal ban perbengkelan yang ramai belakangan waktu ini. Memang berkaitan dengan nama Iwan Kornel, seperti klaim mengaku tersabotasi usaha tambal bannya nama Iwan Kornel. Itu memang benar, dan nyatakan saya teruslah mengusahakan
pelaporannya ataupun urusan konferensi internetnya. Konteksnya juga berlangsung mengaku keterkaitan sosial media internet tentang internet global yang dikontroversikan pemahamannya kepada maksud saya untuk memiliki proyek BRI 666. Konteksnya menyatakan bahwasanya Irwan Cornel selain daripada kurang mendapatkan ACC-nya, kurang ACC-nya untuk proyeknya tersebut, menyangkut tentang fanpage ataupun sosial media namanya itu, social networking itu, dinyatakan itu sebenarnya berbayar, dan nama Irwan Cornel sungguhnya juga memiliki saingan untuk membentuk proyek serupa. Itu juga masih menjadi persoalan sejak dari kemarin sudah saya konferensikan juga kan. Konteksnya menyatakan bahwasanya pengen tahu apa memang Irwan Cornel benar mengetahui urusan membuat proyek seperti sosial media internet tersebut. Dan saya pun sudah menjawabnya secara pemahaman yang saya miliki. Informasinya memang sudah saya dapatkan sejak tahun-tahun saya kuliah, yang mana konteksnya menyatakan ada orang-orang yang mensombongkan dirinya keterkaitan kemampuan program komputer, dan mereka ini juga serta-merta mengaku sebagai pelaku ataupun tersangka yang dimaksudkan oleh Internet ID 666 berupa Discovery ini. Konteksnya serupa demikian, keterkaitan bidang usaha tambal ban ataupun juga menyangkut tentang kegiatan supernatural yang ditudingkan nama Irwan Cornel sejak tahun 2008, baik itu di lingkungan Universitas Sumatera Utara ataupun juga di dalam pertemanan. Konteksnya menyatakan mereka ini termasuk programmer, seperti orang-orang yang berkemampuan membuat aplikasi ataupun program komputer. Berkeberatan mereka katanya, dan termasuk juga dari kepolisian ataupun dari pemerintah ingin tahu apa memang biayanya itu sebegitu tingginya untuk membuat aplikasi tersebut. Dimana konteksnya menyatakan Irwan Cornel sudah mengaku pada beberapa konferensinya mengetahui informasi tentang bagaimana sebenarnya seluk-beluk ataupun pembiayaan tentang program komputer, aplikasi komputer tersebut. Demikian salah satu juga konteks ancaman ataupun seperti mengejar-ngejar jawaban seperti kuesioner, tapi tidak membuat pernyataan terlebih dahulu bahwa ini adalah kuesioner yang saya terima sejak pagi tadi, mana salah satunya termasuk tentang aplikasi APK ataupun program komputer. Proyek BRI 666 saya dinyatakan didukung oleh kepolisian Indonesia, termasuk juga Jakarta. Namun serta-merta juga dinyatakan berkontroversi ataupun pro kontra keterkaitan itu program komputer harus dibiayai, dibayar katanya, seperti ngontrak begitulah. Jadi ngontrak dia itu per waktu yang ditentukan dan biayanya cukup tinggi, yang mana nama Irwan Cornel dipertanyakan apa punya pemahaman tentang membuat internet ataupun seluk-beluknya dari kawan, mungkin informasinya seperti itu. Dan saya sudah menjawabnya pada momen perkara dimaksud. Yang mana konteks menyatakan juga bahwasanya program aplikasi saya untuk BRI 666 merupakan dispensasi dari pemerintah nasional Indonesia. Merupakan proyek nasional keterkaitan reward kepada Internet ID 666 yang Discovery ini juga, yang menyangkut juga nama Irwan Cornel sebagai pihak BRI-nya sendiri atas nama orang tua kandungnya serta merta menyangkut juga tentang
tokoh-tokoh nasional Indonesia ataupun juga menyangkut kepada Bapak kandung rame-rame, Bapak Adi Bana Merdeka, pewarisan perbankan BRI, konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Demikianlah kerumitannya, konteksnya memburu-buru yang mana disertai juga dengan ancaman ataupun terasa memang konteksnya itu cukup dekat sekali. Dan seperti penting sebenarnya untuk saya dengarkan ataupun ikuti, karena juga memang diancam saya bahwasanya ini sebenarnya pengurusan untuk realisasinya, dan Iwan Kornel jangan berlalu begitu saja dari konteks yang dimaksudkan. Selanjutnya, konteks ini menyangkut tentang pertemanan. Konteksnya terhubung serta merta keterkaitan belantika musik lokal Kota Medan, katanya underground, musik underground. Yang mana serta merta kronologi perkaranya tidak saya kenali secara spesifik orang per orangnya. Dinyatakan saya sebenarnya berurusan tentang Bapak Adi Bana Ginting juga pada masa underground fans club saya tempo kemarin. Yang terselundup dia perkara percintaan, cinta ditolak, dukun bertindak, kurang lebih demikian. Cinta ditolak, dukun bertindak. Yang mana dalam keadaan peristiwanya saya tidak mengenali perihal cinta dimaksud. Konfirmasinya menyatakan perkara belantika musik lokal Kota Medan ini yang menyangkut kepada nama Iwan Kornel, keterkaitan juga kepada album band dari nama Iwan Kornel bersama teman-temannya pada momen-momen yang berlalu. Menyatakan sesungguhnya itu dicemburukan keterkaitan punya video klip, punya album dengan video klip yang menyertainya, dimana peredarannya sampai kepada Pulau Jawa, sampai kepada ibu kota Jakarta, dan juga pihak keluarga, konteksnya menyatakan termasuk juga kekerabatan diantara personil-personil ataupun fans club belantika musik lokal underground Medan tersebut, konteksnya menyatakan demikian. Pengalaman perkara kontek-kontekan ini tidak serta-merta sungguhnya dinyatakan memalukan pihak-pihak para pelaku ataupun tersangka. Justru mereka ini semakin membela diri ataupun mengkontroversikan pernyataan-pernyataan mereka, yang mana konteks terhubung saya hari ini menyatakan kepolisian sungguhnya sudah memiliki kronologinya. Bagaimanapun mereka mensimpang siurkan pernyataan mereka, pembuktian tetap dilangsungkan sampai ke ibu kota Jakarta, yang keterkaitan juga perencanaan ataupun indikasi pemberangusan eksistensi negara Indonesia ataupun anti Indonesia mereka ini terhadap kelompoknya seperti kalangan non pribumi ataupun juga jaringan internet pada waktu-waktu yang berlangsung ini. Perkara ini terus diinginkan kepada saya untuk dipelaporkan guna acuan dalam alur perkara yang sebenarnya ataupun dicondongkan kepercayaannya terhadap Internet ID 666 Ruang Kode Discovery ini. Karena memang dinyatakan bahwasanya sejak waktu berlalu ini pun indikasi bagaimana kejadian peristiwanya ataupun eksistensi perkaranya hingga tahun 2025 ini lebih dominan memang condong kepada Internet ID 666 Ruang Kode Discovery ini. Dengan kata lain, sederhananya, Internet ID 666 Ruang Kode Discovery ini dinyatakan kepolisian dominan benar, bukan cakap bohong-bohong saja ataupun konferensi yang mengada-ngada saja.
Kontak terhubung juga menyatakan bahwasanya perkara Bapak Adi Bana Ginting seperti yang dimaksudkan oleh Ntri 666 dalam kondisi Discovery ini tetap sebagai salah satu alur utama dari kronologi ataupun pengakuan mereka hingga tahun 2025 ini. Perkara supernatural tahun milenium ini, yang mana saya pada momen hari ini tetap sangat terasa sekali, radiusnya sangat dekat gitu. Terhubung kontak body supernatural berlangsung, namun seperti tidak mempertanggungjawabkan pernyataan perkara saya ataupun membantah kronologi perkara seperti yang saya maksudkan. Ya, urutannya ada juga kepada sosmed Bigo ya, Bigo Live, ada juga memang urutannya kepada mereka. Kontaknya terhubung, termasuk juga menyinggung-nyinggung sosmed itu, Bigo APK ya. Perkara konteks supernatural ini diyakinkan kepada saya terhubung dengan kepolisian Indonesia yang masih pro kontra juga terhadap saya ataupun kepada saya karena keterkaitan kepentingan yang terpisah-pisah. Nyatakan bahwasanya kepolisian sesungguhnya secara satu kelompok mereka sendiri pun memang saling mencurigakan juga keterkaitan penjelasan perkara ini. Nama Irwan Cornel dinyatakan penting untuk meyakini diri karena perkara ini terus dipelaporkan kepada Ibu Kota Jakarta untuk pengurusan keuangannya dan keterkaitan pun orang tua kandungnya, nama Bapak Adi Bana Ginting dan Ibu Sulatina katanya. Dan pada momen kontak yang berlangsung hari ini juga saya dihubungi dengan pengakuan kontak yang berlangsung menyatakan bahwasanya kemampuan supernatural ataupun perdukunan seperti ini sudah sejak lama sebenarnya dipercaya di antara sosial ya. Hanya saja nama Irwan Cornel tidak menjadi tidak penggemarnya, bukan orang yang terlibat dalam pengetahuan hal-hal seperti ini dalam pengertiannya. Kontaknya berlangsung menyatakan sehingga termasuk kepolisian Indonesia dan juga kalangan-kalangan di dalam sosial ya. Itu banyak yang hobi dengan bigu ganjang, katanya menyatakan istilah lokalnya begitu, bigu ganjang, sampai memakan korban jiwa ataupun juga belantika musik underground Medan itu pun serupa itu, konteksnya menyatakan secara meloncat begitu. Pada hari ini saya terhubung dengan evaluasi pengingatan pengalaman kontek-kontekan hari ini saya pelaporkan di momen ini melalui internet global. Ya, keterkaitan pula kepada persoalan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Irwan Cornel. Kontaknya menyatakan itu termasuk juga itu, yang mana dalam perkembangannya kepolisian Indonesia sudah dekat sekali urusannya dengan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Irwan Cornel tersebut. Kontaknya menyatakan kurang lebih termasuk juga seperti itu. Dengan kontroversi juga katanya menyangkut kalangan non pribumi yang mengaku
satu sama lain dengan kepolisian keterkaitan urusan mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Irwan Cornel tersebut. Konfirmasinya menyatakan demikian, dan juga selanjutnya keterkaitan tentang perkara pribumi, perkara orang pribumi Indonesia juga, saya mengalami juga konteksnya mengancam, mengintimidasi ataupun membantah juga tentang pengurusan perkara melalui internet saya dimaksud, serta merta yang secara garis besar tentu kontroversi dengan pernyataan saya keterkaitan kalangan non pribumi tadi gitu. Menyatakan menyangkut Pak Adi Pana Ginting Suka dengan keterkaitan juga urusan masing-masing. Jadi nama Irwan Cornel dianggap terlalu berlebihan mengurus perkara menyangkut kepada non pribumi dengan kaitan kalangan premanisme ataupun juga menyangkut kronologi ataupun perkaranya. Katanya menyatakan masih juga menyangkut itu kalau tidak salah dengan sosial media Bigo. Orang tua kandung dari pemain-pemain Bigo katanya. Pemain Bigo Live ini ada orang tua kandungnya dan mereka itu orang pribumi yang sedikit menyanggahi pernyataan-pernyataan internet nama Irwan Cornel 666 dalam kondisi Discovery tersebut. Kontennya juga sepertinya saling beralibi ataupun menopang dia pengalaman konteks supernatural ini pada ibu kota Jakarta. Mereka ini sepertinya sudah komunikasi ataupun berpraktek supernatural komunikasi dengan pihak Jakarta, dan termasuk dia kalangan artis-artis ibu kota Jakarta tersebut. Saya alami juga pada momen hari ini dengan juga keterkaitan kepada pihak BRI-nya ataupun mengaku dia dari BRI dan juga dari partai politik ataupun pemerintah serta nama-nama tertentu tokoh nasional Indonesia seperti Bapak Prabowo katanya ataupun juga Ibu Megawati juga. Saya kurang begitu kurang begitu ragu ataupun meyakini, kurang yakin, sama saja sudah simpang siur begitu istilahnya. Mereka ini terhubung dan memang saling alibi gitu untuk urusan komunikasi supernatural ini. Nah, menyanggahi ataupun mengkontroversikan pernyataan-pernyataan internet 666 dalam kode Discovery tentang perkara yang dimaksud. Namun secara pokok saya tetap berkeras menyangkut tuntutan keuangan saya ataupun proyek internet AA BRI 666 saya tersebut. Katanya dari Jakarta, dari tingkat nasional, termasuk juga Istana Negara, Bapak Prabowo ataupun pihak BRI pusat punya kemampuan IT, informasi teknologi ataupun bidang aplikasi program komputer seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Hanya saja saya masih disimpang siurkan keterkaitan pengurusan reward saya itu difokuskan mereka ataupun disengajakan mereka dari kota Medan bukan dari Jakarta, yang mana konteksnya serta merta juga menyatakan bahwasanya mereka ini para pelaku ataupun tersangka-tersangka lokal tersebut yang ingin mengambil duit dari peluang BRI 666 yang dimiliki oleh nama Irwan Cornel. Kontennya terhubung sepertinya demikian ya, yang mana pada momen sore menjelang malam ini saya lagi di alamat saya juga
saya diinginkan untuk membuat pelaporannya lagi guna pengurusan lanjutan bagaimana konteksnya hari per hari yang saya alami untuk dia pelaporkan. Dan saran juga untuk tidak menggunakan cara lain seperti menjumpai dukun ataupun juga berdoa keagamaan yang tidak karu-karuan, padahal kita kontek-kontekan bersama ini. Konteknya menyatakan kurang lebih demikian. Kita ini sebenarnya bukan hantu ataupun setan ataupun makhluk halus yang bisa pergi dengan cara mandi kembang ataupun juga menjumpai orang pintar. Iwan Koleil nyatakan sudah tepat dengan komprensinya, pernyataannya, yang mana kami ini kepolisian Indonesia yang terhubung dengan saudara kandung nama Iwan Koleil, mana kami ingin mengurus Daihatsu mobil Grand Max nama Iwan Koleil. Ya, saya baru saja mendengarnya, kontaknya terhubung. Saya kurang begitu ragu ataupun kurang yakin, ya sudah bertolak belakang dalam istilah yang saya rasakan ini. Momen perkara supernatural ini tentu saya mengharapkan untuk kelanjutan urusannya seperti keuangan saya ataupun juga proyek BRI 666 sama saja. Karena konteksnya juga pada hari ini mempersoalkan kepada saya tentang rasa optimis saya terhadap operasional dari proyek BRI 666 nantinya. Katanya bila begini dia keadaannya, ancaman ataupun bullying ataupun konteks supernatural terus mengganggu, itu bagaimana nanti secara operasional proyek dimaksud? Apa memang Iwan Koleil tetap yakin proyek itu? Yang mana saya menjawab, ya tetap yakin saya. Namun tentu kan kita harus bertimbang terkait sportivitas ya, yang mana saya perlu mewanti-wantinya sejak dini karena keterkaitan para tersangka sungguhnya para pelaku. Apabila mereka ini terus menerus melakukan manipulasi urusan ini sampai pada proyek itu nanti terselenggara, ya tentu hal itu menjadi satu perkara juga yang perlu untuk dikejar ataupun dipikirkan, bukan hanya tentang proyek desain BRI 666 yang saya maksudkan ya. Tetap juga dalam sisi lainnya kita harus mempertimbangkan orang-orang yang mengganggu proyek tersebut ataupun mengintimidasi operasional dari proyek BRI 666 nantinya. Demikianlah pada momen kalender ini kembali saya diinginkan untuk mengadakan pelaporannya dan sudah saya selenggarakan. Ya, saya rasa tidak ada lagi ya yang terlupakan ya. Momen hari ini kami dari kepolisian dan Bintara serta Angkatan Udara Lanut Medan mengalami kontak body supernatural bersama nama Iwan Koleil. Ya, dan kami menyatakan kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta bahwasanya nama Iwan Koleil ini diuruslah segera, sebab kami sebenarnya juga bermasalah supernatural seperti yang dinyatakan oleh nama Iwan Koleil melalui internetnya. Ya, oh begitu, kontennya juga terhubung seperti itu pada momen detik-detik ini. Saya diinginkan untuk mengutarakannya dengan bersamaan juga mereka terhubung kepada saya katanya.
Baiklah, demikian terlebih dahulu. Mudah-mudahan saya sudah lengkap evaluasinya ya pada hari ini. Konteksnya terhubung variabel dan masih saling memburu juga seperti kuesioner, tapi saya tidak diberitahukan begitu. Ancaman seperti bullying ataupun juga mengaku sanggup untuk mengucilkan nama Irwan Cornel dari pertemanan lokal ataupun juga akan mengakukan nama Irwan Cornel kemana-mana sebagai orang gila yang bicara di internet, mempersoalkan ataupun mengurus supernatural, perkara yang mengada-ngada katanya. Saya kurang paham maksudnya bagaimana apa orang itu terlibat dalam persoalan ketersangkaan tersebut, karena dalam pemahaman perkara itu kan variabel secara sub-subnya ya, yang menyangkut dia kriminal, menyangkut juga orang gila di jalanan, menyangkut juga tentang seksualitas ataupun porno ya kan, dan segmen-segmen lainnya yang dikenali secara bertahap dalam momen perkembangan internet 666 melakukan discovery ataupun pengalaman perkara supernatural di antara sosial. Bella, terlebih dahulu demikian saja. Nanti kita akan saya akan teruskan lagi. Saya sangat berharap ya evaluasi saya ini sudah lengkap ya, karena konteksnya sangat mengejar-ngejar sekali. Dari pagi saya diancam dengan konteks supernatural yang berlangsung. Dan termasuk dia urusan bidang usaha tambal ban, termasuk tentang musik underground, termasuk tentang pihak BRI katanya, termasuk juga dari pertemanan ataupun urusan Bapak Adi Bana Ginting, termasuk juga tentang sosial media Bigo Live APK, termasuk juga tentang rencana proyek BRI 666, bagaimana nanti website sosial medianya begitu. Yang mana kontennya terhubung menyatakan saya sebenarnya juga terhubung dari perwakilan Ibu Kota Jakarta yang punya akses untuk menghubungi pihak Jakarta seperti Bapak Prabowo Subianto ataupun juga Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ya, ancaman. Ya, saya ditekankan untuk tidak meminta keuangan seperti yang saya maksudkan, ataupun secara kontroversi juga konteksnya mengaku bahwasanya saya perlu untuk mengompas katanya, memalak, minta uang itu dengan cara menjumpai palakin aja orang begitu. Iya, kontroversi sekali, dimana menyatakan demikianlah sebenarnya urusan keuangan yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornel, minta ganti keuangan ataupun punya keuangan, ya kompas saja orang, konteksnya menyatakan demikian. Ataupun juga menyangkut segmen-segmen perkara seperti yang saya maksudkan tadi. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Terima kasih banyak pada momen sore menjelang malam ini. Sudah malam ini sebenarnya, soalnya warung ayam penyet pun sudah buka ya. Ya, kalau di daerah saya ini malam-malam buka warung-warung lesehan seperti itu atau santai-santai begitu, seperti warung ayam penyet ya, nasi goreng muslim seperti itu kan. Ada lagi tukang hamburger ataupun tukang kebab kan ya, roti kebab roti Bandung ya. Oh, sini malam-malam ramai buka-buka begitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang terpilih pada tahun 2024 2028 nanti ya. Dengan wapresnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan juga kabinet kementeriannya seperti Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan juga termasuk katanya kepada pihak IKN Ibu Kota Nusantara ya, yang ada di daerah Kalimantan ya.
Oke, saya ucapkan juga terima kasih dan sukses untuk pembangunan IKN-nya ya. Saya sudah dapat info juga dari internet, katanya kebanjiran katanya IKN-nya. Itu kebanjiran apa karena memang lagi cuacanya atau daerah Kalimantannya memang banyak lautnya. Karena menurut info juga saya peroleh, katanya daerah Kalimantan itu memang banyak sungai-sungai katanya. Ya agak kebanjiran kurang lebih. Saya kurang paham lah. Tapi terima kasih dan semoga sukses semuanya. Tuhan memberkatilah terlebih dahulu ya. Nanti kita akan teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bodhisattva Om Swantiastu. Ya. Sampai jumpa.